Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Yang berbahagia, Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Tuhan di seputar Kota Sragen dan juga yang berada di luar Kota Sragen, yang bisa menerima siaran kami dari radio yang kita cintai, Buana Asri FM. Kita patut bersyukur kasih Tuhan pada hari ini karena melihat cinta dan berkah Tuhan yang boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Juga ketika pagi menjelang, kita ada di dalam berkah dan kemurahannya, cinta dan juga kasihnya melalui sahabat, melalui teman, juga melalui keluarga, melalui sanak famili dan siapapun juga, membuat kita bisa memahami bagaimana cinta kasih Kristus itu begitu besar. Oleh karena itulah pada pagi hari ini tema kasih Yesus adalah sebuah tema yang akan kita lihat bagaimana dia begitu mencintai, bagaimana dia mempertaruhkan hidupnya untuk para sahabat, bagaimana Yesus mempertaruhkan hidupnya untuk teman, untuk orang-orang dan untuk dunia ini. Kasih Tuhan lewat kitab Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40 sampai 45 saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita diberkati melalui firman Tuhan ini karena ketika kita menghayati kehidupan kita di dunia ini, cinta kasih sayang sangat dibutuhkan dari siapapun juga. Ketika saudara datang di satu tempat, ketika saya hadir di satu tempat, kemudian kita diperlakukan sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai orang yang sangat penting. Kita disapa dengan sapaan ramah, sapaan lembut dan seterusnya. Kita sangat senang karena di situ ada sebuah kasih sayang. Betapapun prosentase kasih sayang itu dapat ditujukan dengan hal-hal kecil, dengan senyuman, dengan sapaan, membukakan pintu, tepukan tangan di pundak dan seterusnya, akan menunjukkan bagaimana kasih sayang itu hadir pada sebuah perjumpaan antara dua manusia. Dan ketika kasih sayang itu dirasakan, saudaraku, maka kasih sayang itu akan membuat seseorang menjadi memiliki pengharapan. Dia akan memiliki sebuah kehidupan baru, di mana sesuatu seharusnya dia sudah mati, tetapi diberikan pengharapan ulang, diberikan pengharapan baru, yang memang itu datangnya dari Tuhan. Dan itu bukan sesuatu yang hanya bisa dirasakan, tetapi ketika kita bisa merasakan kehadiran cinta, kehadiran kasih sayang itu, memang cinta itu menghidupkan. Memang cinta itu bisa membuat merenovasi ulang
bagaimana kita menjadi ciptaan Allah yang berguna bagi kita, berguna bagi kehidupan dunia ini dan bagi siapapun juga. Teks yang baru saja kita baca, kekasih Tuhan, adalah cerita tentang seseorang yang sedang sakit, seseorang yang sedang menderita sakit. Dan sakit ini, saudara, itu tergolong penyakit yang sangat serius pada zaman Yesus hidup pada saat itu ketika teks ini ditulis. Dan perjumpaan Yesus dengan orang yang sakit ini, saudara, itu adalah rentetan dari cerita bagaimana kehidupan Yesus juga sebelum peristiwa ini terjadi itu banyak melakukan mujizat-mujizat, sembuhan dan juga mujizat-mujizat yang lain. Dan mujizat-mujizat ini adalah kehadiran Yesus yang mewujudkan kasih dan cinta Allah, kasih sayang Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan orang yang sakit itu disebutkan sangat jelas, saudaraku, dia adalah sakit kusta. Teks bahasa Jawa menyebutkan bahwa sakit itu namanya gudugen. Jadi hampir mungkin sekarang seperti panu gitu ya, agak putih. Dan ketika itu digaruk itu akan keluar serat-serat putih yang berterbangan kemana-mana. Dan penyakit itu, saudara, ketika itu diderita, maka seorang itu sangat menderita. Bukan karena secara fisik sakit, tetapi ketika juga orang yang berpenyakit itu menerima hukuman secara sosial. Bagaimana penderitaan, bagaimana kehidupan orang yang berpenyakit kusta itu, saudara bisa membaca. Jadi teks pada zaman sekarang ini, pada zaman yang canggih ini, saudara-saudara bisa membaca di banyak sumber. Ya, di internet Bapak Ibu bisa melihat, di bacaan-bacaan lain yang sangat mudah didapat, kita bisa melihat bagaimana penderitaan orang yang mengalami satu penyakit ini, yaitu sakit kusta ini. Ketika seseorang mengalami satu sakit pada zaman Yesus, ketika perjumpaan ini terjadi, juga ketika terjadi di Perjanjian Lama, kita bisa membaca, saudara-saudara, maka seseorang itu harus mencabik-cabik pakaiannya. Ya, kalau pakaiannya baru atau pakaiannya apa, maka pakaiannya itu harus dicabik-cabik, jadi compang-camping. Jadi pakaiannya tidak utuh lagi, pakaiannya tidak baik lagi, maka dia harus mencabik-cabik pakaiannya. Dan yang kedua, dia tidak boleh mengikat rambutnya. Jadi rambutnya dibiarkan terurai, tetapi rambut ini dibiarkan begitu bukan supaya ngetren, teman-teman, tetapi rambut yang diurai itu untuk menutupi mukanya. Jadi supaya mukanya tidak kelihatan. Jadi kan sudah jelas tuh, kalau ada bajunya tercabik-cabik gitu, kemudian rambutnya terurai terus menutupi mukanya, orang sudah ngerti kalau dia adalah seorang penderita kusta. Nah, muka yang ditutupi adalah tanda bahwa sebenarnya dia sudah tidak layak lagi hidup di dunia ini, hidup di tengah-tengah situasi yang sangat ramai seperti yang kita nikmati hari-hari ini. Itu tidak diperbolehkan karena dia sedang menderita sakit. Nah, ketika dia ada keperluan, saudara, ya, ada keperluan, misalnya harus pergi keluar, ya entah kemana lah, dia mau keluar rumah, mau beli lauk atau mau beli pulsa gitu misalnya gitu, maka orang ini harus berseru, ya ngomong gitu ya, ngomongnya gini, najis, najis gitu. Di sepanjang jalan dia harus meneriakkan itu supaya apa? Supaya orang tahu bahwa yang akan lewat itu adalah orang yang berdosa, bahwa orang yang lewat itu adalah orang yang najis. Baru bisa bayangkan, sangat ngeri. Orang yang
menderita sakit kusta itu sangat ngeri pada saat itu, sehingga disinilah bukan hanya secara fisik dia sakit, tetapi secara sosial juga dia sangat terhukum. Mukanya ditutupi, kemudian dia sudah tidak bisa bergerak lagi, dia sudah tidak bisa bergerak bebas lagi. Nah, ketika di salah satu perjumpaan atau banyak kesempatan, si orang kusta ini mendengar bahwa ada orang yang namanya Yesus itu menyembuhkan berbagai penyakit, ya, menyembuhkan berbagai penyakit. Tetapi kan dia tidak mungkin mendekat, saudara. Jadi ketika Yesus kemanapun, maka orang-orang berkerumun banyak di situ. Dan orang yang mengikuti Yesus sangat banyak. Ketika orang yang mengikuti Yesus sangat banyak itu, maka mereka mulai ingin mendengar dan juga ingin melihat mujizat dan juga ingin mengalami mujizat itu. Nah, ketika orang kusta ini mendengar bahwa Yesus akan lewat di depan tempat tinggalnya atau agak berapa jauh dari tempat di mana dia diasingkan itu, maka orang yang berpenyakit kusta ini tumbuh di dalam hatinya bahwa aku ingin ketemu, aku ingin berjumpa dengan dia, aku ingin ngobrol sama dia, aku ingin supaya dia menyembuhkan penyakitku. Nah, ternyata saudara, ketika dia berpikir ulang, maka itu tidak mungkin. Karena di tata krama kerajaan, di tata krama Taurat Musa itu tidak boleh. Menurut Alkitab mereka pun, mereka tidak boleh. Jadi orang yang berpenyakit kusta itu harus tinggal di satu tempat. Dia harus ada di satu tempat dan itu jauh dari kumpulan rumah-rumah penduduk. Jadi dibuatkan rumah tersendiri oleh masyarakat, bahkan oleh negara, sehingga dia akan tinggal di satu tempat yang sangat jauh dari penduduk pada umumnya. Nah, tetapi apa yang dipertimbangkannya itu mengalahkan keinginannya untuk dia menjadi sembuh. Dia sudah tahu bahwa penyakit ini itu tidak mungkin disembuhkan. Tidak ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Kalau dia seseorang yang menjalankan sungguh-sungguh hukum Taurat, saudara, dia bisa membaca bahwa di dalam perjalanan kehidupan orang-orang di dalam Alkitab sangat jarang orang yang sembuh dari penyakit kusta ini. Ada beberapa sih, Miriam misalnya, atau Naaman misalnya, mereka sembuh dari penyakit itu. Tetapi ketika orang kusta ini merasakan bahwa tidak mungkin sembuh, kekuatannya untuk berjumpa dengan Yesus itu sangat kuat. Di tengah-tengah keputusasaannya, dia mengumpulkan tenaganya untuk dia mulai berjalan. Kalau dia berjalan, kakinya masih kuat, saudara. Berjalan di satu tempat itu dia masih kuat. Tetapi orang-orang yang akan berpapasan dengan dia atau orang-orang yang akan terlewati dari dia itu akan merasa risih. Dan bayangkan, saudara, baunya kayak apa coba? Dia tidak mungkin mandi, dia tidak mungkin pakai parfum, pakaian yang bagus, enggak. Jadi dia sangat bau. Dia penuh kusta. Dan pada pergumulan yang terakhir, dia ada di penghujung akhir hidupnya. Sudah, aku sampai di sini aja. Aku besok pasti mati, dan seterusnya. Dan peristiwa-peristiwa ini sangat dirasakan oleh dia ketika dia harus berputus asa senantiasa, karena ini tidak mungkin disembuhkan. Dia pasti mati. Dia pasti akan menemui ajalnya. Jadi karena sakitnya dia harus menyendiri. Dia bisa mati di pengasingan, tetapi inilah yang akan dilakukan oleh dia. Dia akhirnya berjalan mendekati Yesus. Dia berjalan dan orang-orang pada menyingkir semua karena orang ini nekat. Pasti dia akan kena hukuman, baik hukuman sosial maupun dari pemerintah, karena dia sedang melanggar hukum apapun juga. Hukum sosial di keagamaan, hukum sosial di kerajaan, hukum sosial di negara itu tidak diperbolehkan.
sehingga pasti dia akan dihukum mati karena perbuatannya itu. Dia mulai mendekat di keramaian itu, saudara. Ya, ketika dia mulai berjalan di keramaian itu, apa yang terjadi? Dia mulai mendekat dan memberanikan diri. Apapun yang terjadi di akhir hidupnya ini, dia ingin mengakhirinya dengan baik. Yaitu apa? Mengakhiri hidupnya dengan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika dia mulai datang kepada Yesus, maka imannya lah yang berbicara. Jadi bukan karena dia malu karena dia bau, malu karena dia menutupi mukanya, malu karena pakaiannya compang-camping, itu enggak. Tetapi untuk mendekat, dia hanya mengandalkan imannya. Dia mengandalkan percayanya kepada Tuhan ketika orang ini akan mendekat kepada Yesus. Jadi ketika dia sedang beriman kepada Tuhan, dia mulai membuka mulutnya. Dia mulai berkata-kata kepada Yesus yang sudah ada di depannya, yang sangat susah payah dia harus mendekati dia. Dia mengatakan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Hanya kalimat itu yang bisa dia buat. Dia tidak meminta apapun, dan dia hanya mengatakan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara, ini perkataan iman yang dikatakan oleh orang yang sedang menderita kusta itu. Dan di balik itu semua, saudara, ada sebuah kepercayaan yang dialami oleh orang yang berpenyakit kusta itu, bahwa dulu ada sebuah budaya bahwa penyakit kusta itu adalah kutukan dari Allah. Jadi karena dosa-dosa manusia, karena pelanggaran-pelanggaran manusia, maka seorang itu dihukum oleh Allah. Sehingga penyakit kusta itu adalah juga atas izin Tuhan untuk seseorang menderita sakit kusta, karena dia sedang ada di dalam hukuman Allah, karena dia ada di dalam dosa yang sangat besar. Dan dosa inilah yang membuat dia sakit yang tidak umum itu, sakit yang memalukan itu. Tetapi di balik pendapat dunia pada umumnya, saudara, karena dia itu beriman kepada Tuhan, sehingga perasaannya mengatakan bahwa karena ini adalah kutukan dari Tuhan, karena ini adalah datang dari Tuhan yang mengutuk aku karena dosa-dosaku, dan itu adalah diizinkan oleh Tuhan, maka penyakit ini yang harus mengangkat adalah Tuhan, bukan manusia. Jadi penyakit kusta masih bisa diatasi ketika seseorang itu berserah kepada Tuhan, berserah kepada Allah yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan itu, sehingga dia nekat ya. Dia tidak pikir apa-apa, pokoknya dia maju ke depan untuk berbicara kepada Yesus. Dan dia memulai perkataannya itu untuk dia bisa menyampaikan rasa, menyampaikan perasaannya kepada Tuhan. Karena ketika dia akan menyampaikan perasaan ini, ragu-ragu juga karena mau tidak ya Yesus dan seterusnya. Nah, dari peristiwa inilah dia mulai berbicara kepada Tuhan, bahwa imannya mengatakan, kalau ini adalah diizinkan Tuhan atas diriku, maka pasti aku akan sembuh. Karena yang mengangkat penyakit ini harus Tuhan. Kalau tidak Tuhan yang mengangkatnya, tidak bisa. Kalau bukan Tuhan yang mengangkatnya, ini tidak mungkin. Jadi Allah lah yang akan membuat sesuatu untuk aku bisa menjadi sembuh. Tuhan Yesus yang ada di hadapannya, dia mulai bertindak. Dia mulai merasakan, Yesus mulai merasakan dan melihat orang itu, dan yang ada di dalam hati Yesus adalah belas kasihan. Ya, ada compassion yang ada di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya itu. Jadi belas kasihan, saudara, the compassion itu adalah tindakan ikut merasakan, ikut berempati. Itu yang sedang dirayakan Yesus. Jadi tidak sekedar, wah kasihan ya orang yang sedang sakit itu.
ya sudah sarapan belum ya, dan seterusnya. Enggak. Tetapi Yesus berempati. Yesus melakukan sebuah tindakan karena dia berbelas kasih kepada orang yang sedang sakit itu. Kita bisa melihat bagaimana kekuasaan Yesus karena dia sendiri itu sudah disaksikan oleh hukum Taurat bahwa ketika Yesus itu hadir di tengah-tengah dunia, ketika dia disalibkan, ketika dia mengalami penderitaan, itu menanggung penyakit kita, menanggung dosa-dosa kita. Jadi ketika Yesus melakukan belas kasihan itu adalah perbuatan aktif Yesus ketika Yesus berbelas kasihan kepada orang yang sedang sakit itu. Nah, tergeraklah hatinya, kemudian dia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Jadi jawaban ini sangat melegakan. Ya, Yesus tidak meminta syarat apapun. Dia tidak meminta syarat apapun. Kalau kamu begini, kalau mau begitu, kalau kamu mau bayar ini, kalau kamu mau bayar itu, kalau kamu mau bayar denda, kalau kamu mau bayar sekian ribu dan seterusnya, enggak. Tetapi Yesus mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Berangkat dari imannya bahwa hanya Allah yang bisa mengangkat penyakit ini, maka kemudian orang ini menjadi sembuh. Orang ini menjadi tahir. Kalimat ini sangat menunjukkan, saudara, bahwa kuasa Yesus yang menyembuhkan seseorang yang sedang sakit kusta ini adalah kesembuhan keseluruhan. Keseluruhan yang ada di dalam hidupnya itu menjadi sembuh. Belas kasihan inilah yang membuat Yesus tidak ragu-ragu yang mendekati orang yang sakit ini. Rasa bau dan seterusnya itu tidak ada. Dia tidak jijik. Dia sangat terlibat dengannya. Dia hadir. Orang bilang itu adalah najis dan seterusnya, tapi Yesus mengatakan tidak. Dia tidak hanya disembuhkan fisiknya, tetapi juga hatinya secara sosial disembuhkan oleh Tuhan. Nah, ketika situasi ini terjadi, saudara, orang ini kemudian menjadi sembuh. Orang ini menjadi sembuh. Dan ketika dia menjadi sembuh, dia sangat senang. Ya, dia sangat senang untuk menikmati kehidupannya. Tidak dijelaskan, saudara sekalian, orang yang sakit ini sejak kapan, kemudian dia usia berapa. Taruhlah dia sakit mulai umur 5 tahun gitu ya, sampai umur 45 tahun. Maka dia sudah sakit selama 40 tahun. Selama itu juga dia hidup di pengasingan. Karena kini dia sudah sembuh, saudara. Karena dia sudah sembuh, ada sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus, yaitu supaya orang ini untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Jadi orang ini dimarahi, jangan memberitakan apa-apa. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua, pergilah kepada imam dan tunjukkanlah dirimu dan berikanlah persembahan ucapan syukur. Saudara tahu, imam pada saat itu adalah orang yang membuat keputusan bahwa dia itu adalah orang yang kena kusta. Jadi kalau orang sakit kusta itu dibawa ke puskesmas gitu, saudara. Kalau dia merasakan sakit kusta, ada tubuhnya ada bercak-bercak putih gitu, itu yang memeriksa adalah imam. Imamlah yang memutuskan bahwa dia kusta atau tidak. Nah, Yesus memerintahkan supaya dia pergi ke imam yang itu juga. Sudah bisa bayangkan, orang yang membuat keputusan bahwa dia kusta, tetapi hari ini ketika dia sembuh, dia harus datang ke sana lagi. Tapi karena itu Yesus yang mengatakan, maka dia pergi juga untuk memperlihatkan ke sana. Setelah, ini tidak diceritakan di Alkitab, tapi setelah itu terjadi, maka mungkin secara imam itu kemudian membuat sebuah keputusan. Orang ini sudah sembuh. Lah karena orang ini sudah sembuh, maka langkah berikutnya adalah orang ini kemudian kembali ke komunitasnya. Ke komunitas di mana dia dulu pernah ada. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kehidupan ini terjadi pada situasi kita, atau kita membaca tentang sejarah ini,
perjumpaan Yesus dengan si kusta ini itu sangat mengharukan. Sangat mengharukan. Kalau dia adalah seorang bapak dan dia berpenyakit kusta, maka selama 40 tahun juga, seperti yang saya ceritakan di depan, kalau usianya sekitar 40 tahun, dia tidak pernah boleh bersalaman dengan istrinya. Tidak boleh bersalaman. Dekat aja tidak boleh, saudara. Apalagi pas bojone ulang tahun tuh pengen mencium, oh tidak boleh. Unjuk pengen memeluk, tidak boleh, saudara. Karena apa? Karena dia ada kusta. Anak-anaknya ulang tahun, anak-anaknya masuk TK, masuk SD, tidak boleh. Tetapi ketika dia sembuh, ya, kemungkinan besar dia kemudian sudah bersosialisasi. Dia pulang akan mencari istrinya dan memeluk sepuasnya. Dia akan mencari anak-anaknya, digendongnya sedemikian rupa, dipeluknya sedemikian rupa karena sangat senang karena dia sudah sembuh. Dan itu diperbolehkan. Ketika imam sudah mengumumkan bahwa dia sembuh, maka dia akan memulai bersosialisasi lagi. Mungkin ada nonton bareng gitu, saudara, karena akan ada Piala Dunia gitu. Dia sudah mulai datang. Karena apa? Karena dia sudah sembuh. Sudah 40 tahun dia enggak nge-WS bareng gitu, saudara. Dia sudah mulai ikut. Jadi hatinya sangat senang karena dia sudah mulai kepada aktivitas-aktivitas yang ada. Sehingga ketika dia hadir pada satu tempat, dia sudah mulai merasakan sukacita itu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dia adalah orang yang berpenyakit kusta, tetapi dia adalah orang yang sudah diampuni, sudah disembuhkan oleh Kristus, karena Kristus sendiri adalah penguasa dari segalanya. Peringatan untuk tidak pergi, untuk tidak memberitakan apapun juga kepada setiap orang, dia tidak pedulikan itu. Karena apa? Karena rasa sukanya itu, maka dia akan pergi memberitakan kepada banyak orang bahwa Yesus itu adalah penyembuhnya. Pemeriksaan ulang akan sakit kustanya sekarang sudah sembuh. Dinyatakan negatif dan dia sudah mulai berceria lagi di tengah-tengah kehidupannya. Akhir dari cerita ini, saudara, dia akhirnya harus memberikan persembahan pada Tuhan. Dia harus bersyukur, dan menurut Taurat itu harus ada persembahan korban seekor burung yang disembelih, kemudian ditaruh di atas belanga yang berair, kemudian darahnya dicurahkan. Saudara-saudara, sebenarnya Yesus ingin bercerita sendiri kepada orang yang berpenyakit kusta itu, bahwa penumpahan darah pada saat itu adalah penebusan. Ya, ketika kita bisa melihat cerita-cerita tentang penumpahan darah, tentang penebusan, itu sebenarnya adalah apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudaraku, cinta kasih Allah yang kita dengarkan melalui teks cerita ini ingin membuat inspirasi kepada kita semua, bahwa cinta kasih Allah itu adalah cinta kasih yang membuat manusia untuk memiliki inspirasi tentang cinta kasih yang sejati kepada siapapun juga. Cinta itu menghidupkan. Kalau seseorang itu merasa dia mencintai tetapi mematikan sahabatnya, itu bukan cinta. Ketika seseorang itu mengatakan cinta kepada anak-anak, istri, suami, atau siapapun juga, tetapi dia menghambat dia untuk dia lebih dekat kepada Tuhan, maka itu bukan cinta. Hari ini, saudara, biarlah cinta kasih Allah mewarnai kehidupan kita. Dari studio saya berdoa untuk saudara semua, supaya berkah dan cinta kasih Allah meliputi Anda semuanya. Ketika Anda mendengar cinta kasih Allah yang sudah Anda baca melalui Alkitab, atau mendengar siaran pagi hari ini, lakukanlah apa yang diminta Yesus, untuk kita bisa memiliki cinta kasih yang menghidupkan, untuk kita bisa memiliki kasih Yesus yang menghidupkan. Seperti Yesus menghidupkan, demikian yang harus kita kerjakan. Sukses untuk Anda semua, dan Yesus memberkati. Amin.
Hanya ku temukan di
Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati.